Oke, di video kali ini gue bakal bahas buat lu yang lagi punya iPhone 13, kira-kira budgetnya ngepres nih ya. Lu punya budget kayak cuman sejuta, 2 juta gitu, dan lu pengen upgrade, kira-kira upgrade ke apa, dan lu ada kepikiran buat upgrade ke iPhone 14, apakah worth it? Ya worth it, tapi ada tapinya. Lu ambil yang varian plusnya. Nanti gue bakal jelasin secara detail kalau lo mau upgrade HP dari series 13 dan lu cuma modal sejuta 2 juta. Kenapa rekomendasinya ke varian 14 plus? Kenapa nggak 14 biasa? Coba tonton video ini sampai kelar karena ada beberapa poin yang mungkin lu agak sedikit mager buat berpikir ke situ. Oke, kita fokus ke dari database si website Apple Kerawak. Anjay, ngomongnya database gak tuh? So formalitas banget gimana satu ini. Nah, kalau kita lihat antara iPhone 13 dan 14 Plus, iya, ini beda sekali. Bedanya apa? Varian 13 itu nggak ada varian Plus, adanya varian Pro kalau lo mau yang bagong-bagong ya. Tapi kalau yang varian 14 ada yang varian plusnya dan lu bisa switch juga, ke varian Max maksud gue untuk series 13. Dan yang varian 14, yang series biasa dari 14 ada yang gedenya, nggak perlu ada embel-embel Max tapi varian plus tuh maksud gue. Nah untuk varian warna ini banyak ya karena ini bukan yang benar-benar varian pro-pronya, jadi varian warnanya warna-warni sekali. Ukuran layarnya juga beda jauh sekali dari 6,1 inci ke 6,7 inci. Kalau lu nanya varian 13 yang gede apa? Iya varian Max-nya dan itu ada hanya di varian Pro aja untuk iPhone 13. Sedangkan iPhone 14, series 14, lu nggak mesti beli tuh yang varian Max-nya karena di varian Pro adanya kan. Lu bisa ambil di varian yang 14 biasa. Iya, ambil yang embel-embel plus, jadi lebih besar semuanya. Nah untuk dari dimensi, jelas beda sekali antara iPhone 13 biasa dan 14 Plus. Nah ini kalau kita lihat dari chipsetnya, ini sama-sama aja boy. Sama-sama di A15 ya, antara iPhone 13 dengan iPhone 14 ya. Sama-sama A15 nih, antara iPhone 13 dan iPhone 14 Plus. Lalu bedanya apa? Nah untuk benchmark dari si iPhone 14 Plus itu dia tembus di Antutunya 1,3 juta, 1.330.000. Sedangkan iPhone 13 itu hanya 1,2 jutaan. Gue lupa lebihnya berapa, gue mager anjir. Gue mager masukin ke video ini. Tapi yang jelas selisihnya antara 1,2 juta dengan 1,3 juta untuk performa Antutu benchmarknya. Nah untuk kameranya, ini juga beda, meskipun bentuknya sama, tapi berbeda. Nanti gue bakal bahas lumayan detail, lu tonton dulu video ini sampai habis. Nah kalau kita lihat dari ukurannya ini juga beda jauh sekali. Makanya di sini gue udah mulai bacot nih. Poin kenapa lu kalau mau upgrade ambil yang varian plus, kenapa nggak 14 biasa. Yang pertama, kalau lu dari iPhone 13 biasa dan ke 14 biasa, bukan yang 14 plus, lu tuh kayak minor upgrade banget anjir ya. Tapi kalau lu belinya yang varian plus-plusan, banyak sekali yang lu upgrade. Yang pertama layar, yang kedua masalah kameranya, ya lu 14 biasa juga upgrade. Tapi yang paling penting baterainya juga upgrade, oke? Jadi ada 3 poin tambahan kalau lu ambil yang varian plusnya ketimbang yang 14 biasa dari series 13 ke 14. Jadi buat lu di luaran sana yang lagi pakai iPhone 13 galau nih lu mau upgrade ke iPhone berapa, duit lu nipis banget, ya saran gua ambil aja yang varian 14 Plus kayak gini. Ini sebenarnya mungkin lu nggak ada kepikiran gua pengen upgrade ke 15. Ya bisa jadi kalau duit lu ada ya kan. Ini kan gue bilang hanya orang yang budgetnya tipis sekali ya kan, tipis setipis tisu intinya. Nah kalau ngomongin soal kamera, ini ada nilai plusnya, tapi ini objektif sekali ya berdasarkan opini pribadi. Objektifnya dari mana? Karena gue ngelihat desain kamera silang begini tuh jauh lebih cool gitu, jauh lebih keren ketimbang boba. Kerennya itu bukan masalah lebih ya bla bla bla, bukan, tapi melainkan gue boring aja gitu. Kalau kita pakai iPhone boba, banyak sekali di luaran sana Android berboba juga yang which is literally anjay jaksel banget cuy. Itu ngebosenin banget dengan boba-boba desain kayak gini. So dari poin ini aja sebenarnya kita udah bisa menyimpulkan bahwa desain yang ada di iPhone 13, 14 biasa menurut gue masih lebih fresh lah ketimbang yang boba-bobaan. Lu bayangin, zaman boba-bobaan itu dari seri 11 Pro. Gila men, dari tahun berapa? 2019 ya, gila, set dah.
Tapi desain kamera nyilang ini lebih fresh sedikit lah ya, sedikit fresh ya. Dan untuk bagian desain samping sama aja kayak 13. Gak ada bedanya antara 13 dengan 14, sama-sama aja. Untuk poni juga sama-sama aja. Sama-sama ini udah dimensi poni yang diperkecil. Lu jangan samakan poni di 13 itu dengan poni yang ada di 10R. Jelas ini lebih kecil. Begitu juga ke 14 plus atau 14 biasa. Poninya sama-sama aja. Antara 13 dengan 14. Sudah mirip-mirip lah. Yang ngebedain, kalau lu ambil nih yang varian plusnya dengan dimensi layar lebih besar, lu bakal berasa upgrade parah. Oke, sekarang gue coba ngomongin soal kamera, Bang. Tapi gue udah lumayan oke nih, gue pakai 13 biasa nih untuk kamera. Tapi duit gue nih kayak cuman 1 juta 2 juta kurang gitu, kalau upgrade apa nggak sia-sia tuh upgrade ke series 14. Makanya kalau gini, kalau lu udah ngerasa gacor kameranya, ya udah lu coba kumpulin aja duit lu sampai mungkin lu switch langsung ke 15 atau ke 16, tapi 16 belum resmi kan sampai saat video ini dibuat. Jadi saran gue kalau lu ada rezeki ambil aja yang 15 lah. Tapi kalau lu nanya ke gua, kalau sekiranya ya udah lu ngebet pengen upgrade gitu dari 13 ke 14 dan lu ngikutin bacotan gua ambil yang varian plusnya, apa sih kira-kira perasa apa ya? Feeling upgrade-nya apa sih? Apa sih yang berasa di upgradean? Yang bakal lu rasain adalah performa saat perekaman. Biasanya itu lu kalau emang kebutuhan hidup lu nyari duit itu dari cuan lu itu dari rekam-rekam video pakai HP itu bakal membantu sekali. Kenapa? Karena dari performa baterainya beda. Jadi yang seharusnya lu habis ngerekam, habis itu lu edit harus sambil ngecas, ya workflow-nya bakal berkurang sekali ya, performa juga bakal ngedrop di situ karena lu ngedit sambil ngecas itu performa pasti panas chipsetnya. Sedangkan baterai lebih besar itu otomatis lu bisa ngelakuin hal lebih banyak. Nah, kalau masalah fitur kamera, karena desain kameranya sama-sama dua, sama-sama menyilang, lu jangan tanya masalah fitur ya, jelas ya sama-sama aja gitu. Untuk fitur-fitur menu-menu kamera ya sama-sama aja boy, ya kan. Ya maka lu rasain adalah low light capacity-nya agak sedikit membaik ya. Gue sebelum buat video ini gue nyoba buat foto-foto lucu, rekam-rekam lucu, gelap-gelap gitu. 14 plus jauh lebih the best ketimbang series 13. Iya sedikit minor upgrade lah. Tapi kalau kita mengerucutin dari sisi upgrade antara 13 dengan 14 plus ini, lu bakal ngerasain 14 plus ini jauh lebih bisa banget diandelin buat nemenin lu kerja. Buat lu yang memang intens pakai HP buat nyari duit ya. Lu nyari cuan tuh pakai HP, lu dari upgrade ke 13 biasa ke 14 plus itu worth it sekali. Worth it sekali, layarnya makin enak, makin besar, baterainya makin besar, otomatis iya kerjaan-kerjaan lu tuh jauh lebih satset-satset lah, lebih enak lah, nggak keganggu, halo bet, nggak keganggu kayak gitu-gitu. Tapi sekiranya kalau duit lu banyak sekali ya, banyak sekali dan lu mampu beli series 15 Pro atau 15 Plus aja lah, ya udah lu upgrade-nya ke situ aja jauh lebih berasa ya, karena dari chipsetnya juga udah beda jauh ya kan.